Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Iwafillah yang dirahmati oleh Allah, dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da'ayan dakwatan, yang berarti mengajak, menyeru serta memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan akidah, syariat, dan akhlak Islam. Dakwah juga dapat diartikan sebagai sejumlah pengetahuan tentang proses mengubah suatu situasi ke situasi lain yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam, atau suatu proses mengajak manusia ke jalan Allah. Sedangkan multikultural ialah kebudayaan. Secara etimologis, multikultural dibagi menjadi dua kata, yaitu multi yang berarti banyak dan kultur yang berarti budaya. Secara hakiki, kata tersebut mengandung martabat akan masyarakat yang memiliki banyak perbedaan di dalam suatu komunitasnya. Multikultural juga dapat diartikan sebagai kondisi kemajemukan kebudayaan atau pluralisme budaya yang terdapat di dalam masyarakat. Kondisi ini dianggap dapat menimbulkan sikap toleransi antar masyarakat yang memiliki banyak perbedaan kebudayaan di dalam komunitasnya. Jadi, dakwah multikultural ialah suatu kebijakan dakwah yang dapat mengayomi serta mengapresiasi kultur yang terdapat di dalam masyarakat, dan sebagai metode dakwah untuk menghargai perbedaan yang terdapat di dalam masyarakat. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Maka dari itu, keteladanan dan pendekatan persuasif dengan menghargai nilai-nilai budaya dan adat istiadat menjadi faktor penentu keberhasilan dakwah, bukan dengan cara memaksa, menakut-nakuti, dan mengintimidasi yang tidak sesuai dengan Islam yang cinta damai. Keberhasilan dakwah di tengah masyarakat yang memiliki banyak kebudayaan akan berhasil dengan cara pendekatan kultur yang menghargai serta menghormati perbedaan dan memahami bahwa perbedaan sebagai sunnatullah yang harus dijaga keberadaannya. Maka dari itu, wafillah, sebagai seorang dai harus memahami kultur yang terdapat di dalam masyarakat, sehingga ketika penyampaian materi itu disesuaikan dengan kultur yang berada di dalam masyarakat tersebut, sehingga ketika kita menyampaikan materi dakwah kita tidak terjadi kesalahpahaman di dalam masyarakat tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Della Sapriana. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Anton Erzal NPDI selaku dosen pengampuh mata kuliah dakwah multikultural serta teman-temanku yang seiman dan seperjuangan. Baiklah, di pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya Selvia Yolanda Sari, makalah kami yang bertemakan dakwah multikultural bagi pembangunan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ni'matil iman, alhamdulillah ni'matil islam, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du.
memuji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dipertemukan di bulan suci Ramadan yang insyaAllah penuh barakah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam tak lupa juga kita curahkan kepada baginda Rasul kita, Nabiyuna Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Sahabat Uhwa, berbicara tentang dakwah multikultural bagi pembangunan masyarakat, di mana dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yada'u da'watan, yang artinya mengajak, menyeru, memanggil serta membimbing manusia ke jalan Allah untuk mengerjakan yang ma'ruf serta mencegah dari perbuatan yang munkar. Sedangkan multikulturalisme yang berasal dari dua suku kata, multi yang artinya banyak dan kultur yang artinya budaya, di mana banyak suatu budaya dalam suatu bangsa. Dengan demikian, di mana seorang dai mengajak masyarakat yang berbeda-beda budaya, yang berbeda-beda ciri khas, warna kulit dan bahasa, untuk mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar atau ke jalan Allah. Sebagaimana tertulis dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian segolong orang yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf serta mencegah dari perbuatan yang munkar. Sesungguhnya merekalah orang-orang yang beruntung. Sahabat Uhwa, berbicara tentang dakwah dalam bidang budaya yang berbeda-beda, di mana kita mengenang masuknya Islam di Pulau Jawa yang disebarkan oleh para wali songo, yang dimana Pulau Jawa sebelumnya sudah kental akan ajaran Hindu-Buddha. Para wali songo menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dengan menggunakan pendekatan kepada masyarakat di sana, seperti adanya budaya keselamatan, kenduri, dan wayang kulit. Di situ para wali songo mendekati masyarakat di sana dengan memasukkan nilai-nilai keislaman dalam suatu budaya dengan tidak mengubah budaya tersebut. Seperti contoh memasukkan syair-syair yang diambil dari Al-Quran dan cerita-cerita dongeng yang diambil dari para nabi-nabi. Dengan itulah para wali songo menyebarkan dan membangun masyarakat di sana. Sahabat Uhwa, dakwah seorang kiai haruslah mempunyai strategi-strategi tertentu dalam menyampaikan dakwanya agar dakwanya bisa diterima di masyarakat tersebut. Contoh di masyarakat yang multikulturalisme, yang berbeda-beda keyakinan, berbeda-beda pendapat serta warna kulit. Dan dakwah tak mesti seorang kiai yang menyampaikannya, karena dakwah merupakan kewajiban setiap muslim untuk menyeru muslim lainnya kepada jalan Allah, menyeru mereka berbuat yang ma'ruf serta mencegah mereka dari perbuatan yang munkar. Dakwah juga tak mesti di atas mimbar. Dakwah bisa dilakukan melalui media-media, contoh media online, media televisi, dan literasi-literasi dakwah lainnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, wa illam yastati fa bi qalbihi, wa zalika ad'aful iman. Barang siapa yang melihat kemunkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka cegahlah dengan lisannya atau perkataannya. Dan jika tidak mampu, maka cegahlah dengan hatinya. Sesungguhnya dengan hati itulah selemah-lemahnya iman. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan di mana seorang pendakwah, seorang kiai haruslah mempunyai strategi-strategi tertentu dalam menyampaikan dakwah untuk agar dakwanya diterima di masyarakat tersebut. Contoh masyarakat yang multikulturalisme. Dengan demikian, sahabat Uhwa, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun jika itu sebuah kesalahan datangnya dari diri kami pribadi, jika itu sebuah kebenaran datangnya dari Allah langsung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ila liqa yaumil qadim insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.